Ada apa kalian mencariku ke sini? Akhirnya kamu datang juga. Katakan, ternyata kamu selama ini pura-pura baik karena kamu ingin mengambil bayi Nadine. Katakan, di mana janinnya? Aku sama sekali tidak tahu apa-apa tentang janinnya Nadine. Kamu ngaku aja. Kamu kan yang ambil janinku. Aku pikir kamu berubah jadi baik, Radit. Hampir saja aku percaya sama kamu. Ini salah paham, Nadine. Aku tidak melakukannya. Bukan aku pelakunya, Nadine. Dengar, kamu selama ini sering bertemu aku. Menurutmu itu salah paham? Kalau bukan kamu pelakunya, lalu siapa? Katakan. Di mana janin aku? Tolong kembalikan. Tolong kembalikan janin aku. Aku tidak bohong, Nadine. Aku berani sumpah kalau bukan aku yang telah mengambil janin itu. Dengar baik-baik, Radit. Kamu sekarang nggak bisa pura-pura menjadi orang baik lagi. Aku akan membuat kamu mengaku, Radit. Dan sekarang kamu nggak usah pura-pura lagi karena aku sudah tahu kebusukanmu. Di mana janinku? Terserah kau ingin bicara apa, Ihsan. Silakan saja, kau boleh pukul aku. Aku pasti akan terima. Tapi kalau kau minta kembali janinnya Nadine, bukan aku yang mengambilnya. Kurang ajar kamu, Radit. Aku gak mau dengar suara itu. Hentikan! Nadine, Hentikan! suara apa yang kamu maksud? Aku nggak dengar suara apapun. Tara! Aku tahu itu kau. Ayo keluarlah! Nadine. Nadine, tenang. Hentikan! Hentikan! Tara! Tara! Berhentilah mengganggu Nadine dan juga Ihsan. Pergilah dari kehidupan mereka. Tara, apapun tujuan kamu ke sini, tolong tinggalkan kehidupan kami. Kenapa kamu kembali? Kenapa kamu kembali? Kenapa kamu kembali dan mengganggu aku dan Nadine? Pergilah. Pergi, Tara, pergi. Radit, di mana janinnya? Aku minta padamu kembalikan janinnya. Radit, aku gak akan pernah bisa memaafkan kamu. Kalau sampai anakku kenapa-kenapa. Akan kubuktikan. Kalau bukan aku yang mengambil janinmu, Nadine. Apa mungkin Tara yang mengambil janinnya Nadine? Pak, kenapa suara ini selalu mengikuti kita? Siapa kamu? Tunjukkan wujudmu kalau berani.
Sepertinya dia udah pergi, Pak. Iya, kita nggak usah peduli sama dia. Ayo kita temuin Nadine. Iya, Pak. Ma, ini aku buatin teh hangat buat Mama. Makasih ya, Win. Ishan jam segini kok belum pulang juga sih ya? Mungkin mereka masih di jalan kena macet, Ma. Padahal jarak rumah sakit ke rumah ini berapa sih jaraknya? Harusnya kan mereka sudah pulang dari tadi. Ma, Mama tenang aja ya. Mama nggak usah terlalu mikirin Mas Ishan sama Mbak Nadine. Bi, jujur ya, Mama itu sudah trauma. Karena Nadine itu sering ngajak Ishan ke hutan. Ke dunia ularnya itu loh. Ma, itu Mas Ishan sama Mbak Nadine udah pulang. Mbak Nadine? Mbak Nadine kenapa? Kok Mbak Nadine lemes banget? Mbak Nadine baik-baik aja kan? Gimana kandungan kamu? Janinnya tiba-tiba hilang. Mas Ishan, apa ini semua karena teluh yang dari kemarin-kemarin Mbak Nadine alami itu? Astagfirullahaladzim. Bu, kasihan Nadine, Bu. Masya Allah. Ya Allah. Pak, apa maksud mereka? Dia bilang janinnya Nadine itu sudah hilang, Pak. Iya, Aku belum bisa pastiin itu, tapi selama ini yang meneluh Nadine dan yang selalu membuat Nadine menderita adalah Tara. Tara? Iya, Ma. Mbak Nadine yang sabar ya Mbak. Allah pasti punya rencana yang lebih indah di balik semua ini. Ini suatu pertanda. Kalau kamu, Ishan, memang sudah nggak ditakdirkan untuk bersama Nadine. Buktinya, janin yang nyatuin kalian selama ini hilang begitu aja, nggak tahu kemana. Aku dan Nadine gak akan pernah berpisah, Ma. Bahkan kalaupun janin yang ada dalam kandungan Nadine tiba-tiba benar-benar hilang, kami akan tetap bersama. Kamu jangan sedih, Nadine. Kita pasti akan temukan janin kita yang hilang itu. Kamu jangan sedih lagi, Nadine. Ishan, kali ini aja Mama minta sama kamu. Mumpung janinnya itu sudah hilang. Sudahlah, jangan kamu cari lagi janin itu. Dan ini waktunya yang tepat untuk kalian berpisah. Wah, Mbak Nadine itu kan baru aja kehilangan janinnya. Mama harusnya ngertiin dong posisinya Mbak Nadine. Kita kan bisa omongin ini nanti, Ma, kalau kondisinya Mbak Nadine udah tenang, iya kan? Maaf Nadine, Mama harus bicara begini untuk kebaikan kamu. Daripada nanti kamu dan Ishan sudah punya anak lagi, kalian sudah susah untuk berpisah. Ma, tapi aku dan Nadine sangat yakin kalau aku akan menemukan janin itu lagi. Baiklah, aku akan bawa Nadine ke kamar dulu. Ayo. Ishan, tunggu. Nggak ada ceritanya janin yang sudah hilang akan ditemukan lagi. Pakai logika kamu, Ishan. Mbak Nadine itu kan lagi sedih karena baru kehilangan janinnya. Kasihan Mbak Nadine. Sama siapa lagi Mbak Nadine mau ngadu kalau bukan sama kita keluarganya. Mama yakin Nadine, kamu kan masih punya keluarga di dunia ular sana. Kenapa kamu nggak kembali aja ke sana? Ibu yakin
pelakunya itu pasti yang neluh Nadine sekarang ini, Pak. Sebaiknya kita tanya langsung ke Nadine. Ya Allah, Gusti Pangeran. Kenapa orang sebaik Non Nadine banyak sekali cobaannya, Tun? Ya Mbok, kasihan ya Mbok Non Nadine. Kalau Atun jadi Non Nadine, Atun juga udah gak akan kuat kali, Mbok. Untung Non Nadine itu kuat ya Mbok. Apa karena Non Nadine itu siluman ya Mbok? Gak tahu, Tun. Tun, mendingan kita sholat, doain mereka biar ayem, tentrem, kayak dulu-dulu, Tun. Amin. Ayo, Tun. Amin, Mbok. Nadine, aku akan tetap mencintaimu. Apapun yang terjadi di antara kita, Nadine, aku gak akan pergi. Dan kita pasti akan temukan janin kita lagi, Nadine. Paman, Bibi, kenapa kalian kesini? Paman udah dengar semuanya, Nadine. Tolong jangan bawa Nadine dari sini. Dan aku mohon, tolong jangan marah sama mamaku. Aku minta maaf. Isyan, kamu tenang aja. Kami kesini mau bertemu sama Nadine. Karena kami tahu apa yang dirasakan Nadine saat ini. Nadine, kamu yang sabar ya. Bibi dan Paman akan cari tahu di mana hilangnya janin kamu itu. Kira-kira siapa yang ngelakuin ini sama kamu, Nadine? Nadine sih curiga sama Radit, Paman. Tapi Nadine nggak punya bukti dan nggak tahu ada di mana janin aku, Paman. Radit, kita harus temuin. Kamu yakin masih mau tetap tinggal di sini, Nadine? Walaupun mertua kamu itu nggak suka sama kamu. Aku akan buat Mama berubah seperti dulu yang sayang sama aku. Isyan, tolong jaga Nadine baik-baik. Bibi dan Paman pergi dulu. Baiklah, Bi. San, kamu nggak ke kantor? Udah siang loh ini. Ya, kalau nggak ada yang nyiapin baju kantor kamu, ya kasih aja Dewi yang nyiapin. Ya udah Dewi, kamu siapin baju kantornya Ihsan. Tapi Mah, Dewi, nggak apa-apa kamu aja yang siapin baju buat Isyan ya. Ma, hari ini aku nggak mau ke kantor. Nadine lagi nggak sehat, jadi aku ingin menemani Nadine saja. Ihsan, lama-lama perusahaan ini gulung tikar kalau kamu nggak pernah mau ke kantor. Pokoknya hari ini kamu harus ke kantor. Sayang, kamu ke kantor aja ya. Perusahaan lagi butuh kamu. Masalah aku, kamu tenang aja. Aku bisa urus masalahku, ya. Kamu yakin, Nadine? Dewi, siapin baju-baju kantor Isyan. Iya, Mbak. Ya udah.
Mas, biar aku rapihin. Tembang itu